Shalom. Majelis mengucapkan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Warta yang pertama yaitu persembahan. Pengambilan persembahan mingguan, bulanan, dan lain-lain akan diambil majelis wilayah masing-masing setelah ibadah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mempersembahkan ke gereja, disediakan kotak persembahan di depan gereja sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, laporan persembahan Minggu 1 Agustus 2021. Kantong 1, Rp976.000. Kantong 2, Rp1.000.000. Persembahan bulanan 19 sampul Rp5.400.000. Ucapan syukur Rp100.000. Jumlah Rp7.476.000. Kemudian laporan persembahan emeritasi itu ada sejumlah Rp21.500.000. Persembahan dan iuran peralenan sampai dengan Juli 2021 ada Rp16.426.300. Demikian warta jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Tuhan memberkati. Segenap umat kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Pagi ini kita kembali berjumpa di hari Minggu, hari yang mulia. Hari di mana kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu bersama merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Walau ibadah kita kali ini pun masih harus terpisah dan beribadah dari rumah masing-masing. Namun kasih dan pemeliharaannya tetap bisa kita rasakan dan hayati bersama. Dan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Sebagai ucapan syukur atas cinta kasih-Nya, umat kami undang bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama NKB 3 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Diberilah
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Dan saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudaraku, Yesus adalah sumber kehidupan, kebenaran, dan kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah teladan Kristus untuk kita semua. Namun ternyata seruan pertobatan selalu diserukan setiap minggu. Hal ini menandakan bahwa kita semua adalah ciptaan yang lemah dan mudah terjatuh. Kita sering mengedepankan kepentingan kita sendiri daripada kepentingan orang lain. Sehingga sudah sepantasnya lah kita mohon ampun kepada Tuhan dan mohon dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, besar kasih setiamu ya Bapa, dan siapakah kami Tuhan, anak-Mu yang berbuat dosa kepadamu dan kepada sesama kami. Ampuni kami dengan rahmat-Mu yang besar, oleh Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 43, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan terkasih, Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya larut di dalam penyesalan. Allah berkenan memberikan firman-Nya sebagai anugerah kepada setiap umat yang mau mengakui dosa-dosanya. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, Kau telah hadir melalui firman-Mu yang hidup, dan Kau bekerja melalui Roh-Mu yang kudus. Bekerjalah agar kami mampu untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai dengan ke-51. Yohanes 6 ayat 35, 41 sampai 51 yang demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu teka-teki yang akan saya ajukan kepada saudara, dan ini mudah sekali. Saking mudahnya pasti bisa menjawab dengan benar. Tapi dijawab ya, mudah kok. Pertanyaannya ialah demikian. Mengapa Yesus menggambarkan tubuhnya, bahkan dagingnya, sebagai roti, bukan sebagai bakpao? Yo, kenapa? Ya, betul. Karena para muridnya pada waktu itu sehari-harinya tidak makan bakpao. Sehari-harinya makan roti. Dan itu menggambarkan tentang sesuatu yang dibutuhkan karena merupakan makanan sehari-hari. Kita tahu bahwa dari sisi ilmu ekonomi, yang namanya makanan itu adalah kebutuhan primer, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita selanjutnya, mari kita renungkan. Kalau Yesus memang hendak menunjukkan bahwa para muridnya membutuhkan dirinya, lalu kenapa ia harus memberikan sebuah gambaran dengan memakan dagingnya? Bukankah memakan daging itu adalah sebuah kebiasaan kanibal atau kebiasaan orang-orang yang budayanya masih tertinggal? Zaman dulu pun orang sudah banyak yang tidak makan sama manusia. Hanya suku-suku tertentu yang di pedalaman yang memakannya. Tetapi banyak orang yang memakan roti, memakan sayur-sayuran, buah-buahan, memakan hewan ternak.
yang diolah, memakan santapan yang sudah diolah sedemikian rupa menjadi masakan yang enak. Lalu kenapa harus Yesus memberi gambaran seperti itu? Kita bisa mengerti ini kalau kita mengerti bahwa apa yang Yesus lakukan sebenarnya adalah sebuah pengorbanan. Dan korban di dalam perjanjian lama, kalau korban sajian itu bisa dalam bentuk sayur-sayuran, tapi korban bakaran itu adalah dalam bentuk hewan ternak. Dan hewan ternak itu nanti akhirnya dimakan. Jadi sejak kapan pertama kali ada pengorbanan hewan? Masih ingat nggak? Di dalam sejarah Alkitab. Kapan pertama kali ada yang menggunakan ternak lalu kemudian itu menjadi korban? Kisah Kain dan Salah. Sebelumnya sudah terjadi. Sebelum Kain dan Habil, Allah sendiri sudah menggunakan hewan, itu mungkin domba atau kambing, yang dikorbankan dan dulunya dipakai untuk menutupi Adam dan Hawa yang waktu itu tidak mengenakan pakaian. Jadi demi untuk kebutuhan primer yang lain, yaitu busana, itu ternyata Allah menggunakan korban hewan. Jadi sudah biasa bahwa korban itu dipakai untuk kepentingan manusia. Dan korban itu adalah korban hewan. Sejak peristiwa Adam, sejak peristiwa Adam itu memang pengorbanan terjadi, tetapi sejak peristiwa Abraham mengorbankan Ishak, itu kemudian mulai terjadi peneguhan dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki manusia untuk dikorbankan, tetapi hewan. Karena Allah mengasihi manusia, manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Lalu kemudian ternak, kambing atau domba yang dikorbankan itu menjadi korban penghapus dosa. Tetapi setiap tahun harus dipersembahkan untuk menunjukkan bahwa itu tidak pernah bisa sempurna. Karena yang bisa menebus dosa manusia ya hanya manusia. Sementara Allah tidak menghendaki korban manusia karena Allah mengasihi manusia. Itulah sebabnya kita tahu bahwa Tuhan sendiri itu firman Allah yang hidup menjadi manusia yang berkorban untuk kita. Jadi istilah makan daging itu menggambarkan tentang kasih Allah yang mau berkorban. Kita sering mengatakan kasihnya kasih agape. Agape itu kasih yang mau berkorban untuk orang lain, bukan kasih yang berpamrih. Adam dan Hawa saling mengasihi? Iya. Apakah kasih mereka kasih agape yang mau saling berkorban? Rasanya tidak. Setidaknya pada waktu itu, pada waktu awal. Kenapa? Karena siapa yang mereka korbankan? Diri mereka sendiri? Tidak. Mereka tidak mau memerlukan diri sendiri. Ketika Adam ditanya oleh Allah Bapa, Adam, di manakah engkau? Dia mengatakan dia takut karena dia malu, karena dia telanjang. Kenapa engkau tahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan buah pengetahuan dan baik dan jahat? Itu perempuan itu yang kau berikan padaku, itulah yang membuat aku sampai memakannya. Cari kambing hitam, ya. Itu istilah untuk menunjukkan korban, mengorbankan orang lain. Hawa tanya,
Betul? Oh, itu ular yang menggodaku. Tunjuk kepada ular. Adam dan Hawa, apa mereka itu? Mereka manusia. Manusiawi enggak? Manusiawi enggak kalau orang itu disalahkan, kemudian mencari orang lain untuk disalahkan? Mencari kambing hitam supaya aku tidak dipersalahkan. Manusiawi tidak? Sangat manusiawi. Tapi itu manusia lama. Manusia yang menjumpai kebinasaan. Adam dan Hawa dengan hidup yang semacam itu menjumpai kematian. Sedangkan untuk menjumpai hidup yang kekal, bukan hidup yang demikian. Bukan hidup yang tidak mau mengaku salah, yang selalu mencari kambing hitam. Bahasa saya itu selalu defensif. Ketika disalahkan, lalu kemudian, oh ada ini. Dan saya begitu dulu. Sebelum mengenal Tuhan, ketika orang tua saya menyalahkan saya membalik, loh orang tua saya juga salah. Malah mungkin mereka salahnya 80%. Saya cuma salah 20%. Itu kan penyebabnya karena orang tua begini, wah marah saya, jengkel, dendam, sakit. Itulah hidup manusia ya, manusia lama. Manusia yang mengorbankan orang lain. Saudara tahu, ketika saudara menyalahkan orang lain, ketika saudara membicarakan orang lain secara negatif di mana orangnya tidak ada, saudara sedang mengorbankan orang lain. Ketika saudara dan saya mungkin melakukan segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain, saudara tidak berkorban, tapi saudara mengorbankan orang lain. Dan bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, ke mahkamah agama, depan Herodes, dia hanya diam. Bisakah dia membela diri? Apakah dia punya argumen, punya alasan yang kuat? Jelas dia tidak bersalah. Tapi dia tahu bahwa situasi waktu itu mengharuskan dia untuk diam. Karena ketika dia menjadi korban, dia bisa menebus dosa manusia. Dia bisa mendapat jalan untuk masuk ke dalam kerajaan, ke dalam dunia orang mati. Dan di situ dia bisa mengalahkan kuasa iblis. Sehingga setiap dari kita, pengikutnya, walaupun mati, akan hidup sama dengan dia. Itulah sebabnya Yesus harus berkorban. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu banyak pengorbanan yang telah dilakukan demi orang lain, tidak hanya oleh Yesus, tetapi oleh para pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Demi adanya kemerdekaan, damaian, kesejahteraan bagi bangsa kita. Mereka mau berkorban, merdeka atau mati. Mereka mengorbankan dirinya. Setelah merdeka, apa yang kita capai? Apakah tujuan dari mereka tercapai? Kita mendapatkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Kalau tidak ada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada pengaturan bebas dari penjajah Belanda, akan masuk ke dalam penjajahan yang lain lagi. Penjajahan orang-orang yang berkuasa pada waktu itu di pemerintahan RI. Kalau tidak ada undang-undang, orang bisa berkuasa semau-maunya. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 45 menggantikan undang-undang yang ada di dalam pemerintahan kolonial Belanda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
orang yang merdeka itu tidak sekedar kemudian bebas sebebas-bebasnya. Mau tidak mau dia harus memilih untuk dikuasai oleh sesuatu yang lebih baik. Itu sebabnya kita berpikir bahwa Jepang itu adalah sama Asia, membebaskan kita, tetapi Jepang ternyata lebih menindas lagi. Tapi setelah kita bebas dari Jepang, ya sudah, kita bangun bersama-sama Indonesia ini dengan keadilan, kebenaran, kemakmuran, kesejahteraan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gambaran yang lebih jelas, saya akan memberikan contoh tentang anak yang hilang. Saudara tahu kan kisah tentang anak yang hilang? Dia bebas, dia menjual separuh dari harta orang tuanya, dari bapaknya, kemudian dia bebas pergi kemana-mana, diperfoya-foya, main perempuan, dia akhirnya mengalami kebangkrutan, ditinggalkan oleh semua temannya, dia hampir mati, kelaparan. Kebebasannya tidak menyelamatkan dia. Ternyata di rumah Bapa itu lebih baik. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kita bisa mengatakan merdeka dan kita bisa berbuat semau kita. Tetapi ketika kita berbuat semau kita dan mengabaikan hukum-hukum Allah, maka sebetulnya kita ini menghambakan diri pada dosa. Dan itu sama saja dengan keadaan yang lebih buruk dibandingkan saat belum merdeka. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita seperti anak yang hilang itu, yang kemerdekaannya digunakan untuk berbuat dosa. Tapi kemerdekaan itu digunakan untuk berkorban bagi orang lain. Sebagaimana pahlawan telah memulainya, sebagaimana Yesus telah memulainya, sebagaimana semua rasul dan semua pendahulu kita telah memulainya. Mari, dalam situasi seberat apapun, kita menjadi terang Tuhan. Orang yang merdeka akan memerdekakan orang lain, akan mengasihi orang lain, akan menyelamatkan orang lain, akan mengorbankan dirinya sekalipun demi untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, Tuhan yang telah menolong kami, menyembuhkan kami, menghibur kami. Kaulah kekuatan dan pengharapan kami, karena kasih-Mu kekal Tuhan. Kau memberikan keselamatan yang tidak hanya sementara. Kau memberikan tubuh-Mu, daging-Mu, sebagai tanda bahwa Engkau mengasihi kami dan berkenan untuk mengorbankan diri untuk kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami membawa seluruh harapan kami kepadamu. Sebagaimana Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah sampai dengan akhir ibadah, Roh-Mu yang kudus juga menuntun kami. Secara khusus kami berdoa saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyono, untuk Mas Adit dan Mbak Ambar, seluruh keluarganya Tuhan Kau berikan kesehatan kembali ya Bapa, dan Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Kami berdoa untuk Ibu Martin Siti Sundari, Kau juga beri penghiburan dan kesembuhan Bapa. Juga berdoa untuk Bapak Suparman, Kau berikan kesehatan kembali Bapa dengan kemurahan-Mu yang besar. Berdoa juga untuk Ibu Bapak yang sepuh dan yang lemah dan sakit. Untuk Ibu Kawanto, Ibu Darmin,
untuk Bapak Supriyo Hadi, untuk Bapak Ibu yang lain Tuhan yang dalam keadaan yang lemah dan susah Tuhan, Engkau-lah yang memberikan penghiburan, pertolongan, dan kekuatan. Termasuk kami yang baru kehilangan atau mengalami juga Tuhan, saudara sahabat kami yang berpulang nah situasi yang tidak menyenangkan pada bulan-bulan terakhir ini Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu tetap adanya, Engkau juga memberikan kepada kami pengharapan dan kekuatan, kesehatan dan pemulihan. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, penatua, diakan, pendeta, para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus di dalam persekutuan, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, untuk dewasa muda, adi yuswa. Dan pula Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu, tenaga gereja, tenaga di dalam ibadah, baik di dalam multimedia maupun di dalam musik dan dalam rangkaian ibadah. Petugas-petugasnya Tuhan, Engkau yang menolong dan memberikan kesehatan dan pertolongan lain. Kami juga menyerahkan para pelayan-Mu Tuhan yang di Klasis, di Sinode, di PKGS, di tempat-tempat lain dimanapun mereka berada Tuhan, termasuk di dalam tempat bekerja, lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Demikian pula kami berdoa untuk mereka yang berbeban berat Tuhan. Tuhan tolong mereka, dan anak-anak kami juga Tuhan di tengah-tengah situasi yang masih banyak menggunakan sistem daring, Engkau juga memberkati dalam pelajaran mereka, sekolah mereka, dan mereka bisa mengikuti dengan baik. Demikian pula Tuhan, untuk para guru dan sistem pendidikan, Engkau juga menolong supaya kami tidak tertinggal, kami semua bisa mengikuti dengan baik. Menyerahkan juga untuk keluarga yang punya beban berat dalam masalah ekonomi dan kesulitan yang lain Tuhan, Engkau-lah sumber pengharapan dan penghidupan kami Tuhan. Demikian pula untuk pemerintah kami dari pusat sampai pelosok, untuk para penegak hukum, wakil rakyat, untuk gugus tugas penanganan COVID, Tuhan memberikan hati yang bijaksana dan kemampuan kerelaan untuk berkorban dan melakukan pekerjaan dengan baik Tuhan, sehingga banyak yang tertolong. Adapun tenaga medis yang juga berada di dalam garda depan, Tuhan berikan perlindungan dan pertolongan. Kami menyerahkan juga untuk proses pemberian vaksin yang berlangsung terus-menerus Tuhan, dengan segala dinamikanya, Tuhan juga beserta dan memberkatinya. Kami juga menyerahkan untuk semua umat-Mu seluruh dunia, dengan segala kesulitannya, Tuhan yang menolong dan memberikan berkat-berkat khusus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau-lah pemelihara kami. Karena itu kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kami pula berdoa. Datanglah
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas firman Tuhan yang meneguhkan, menyegarkan, dan menguatkan kita, mari kita bersama mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan bersama didasarkan pada firman-Nya yang demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 7. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari lagu PKJ 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah minggu ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan melalui Bapak Pendeta Hananto Kusumo. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami, boleh menerangi jalan kami, dan juga menguatkan iman kami kepada-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Umat Tuhan terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing dengan tetap beriman teguh bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia telah mengutus Roh-Nya menyertai kita kini dan selamanya. Sekarang angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan pelengkap Kidung Jemaat 185, bait pertama dan kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita